Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Bagian terdalam dari Aula Desolate. Dua sinar cahaya melintas di langit, sebelum mereka menampakkan diri. Mereka adalah Lindong dan Ying Huan-Huan. Ketika Lindong melihat pegunungan yang familiar ini, banyak kenangan dari 3 tahun lalu muncul di benaknya. Tak lama kemudian, dia tersenyum pada Ying Huan-Huan dan bertanya, "Apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat saat itu?" Ying Huan-Huan menggunakan tangannya untuk merapikan rambut yang terurai di dekat telinganya. Dengan segera, dia mengerutkan bibir merahnya sebelum menjawab sambil tersenyum, "Mengapa kamu orang yang sangat perhitungan? Lagi pula, itu salahmu karena memiliki penilaian yang buruk. Kamu bisa saja memasuki aula langit, tetapi kamu malah memilih aula sunyi. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan." Lindong tersenyum. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar merindukan kejadian saat itu. Tak lama setelah duo Lindong muncul, banyak sosok cahaya bergegas mendekat dari kejauhan. Setelah itu, Ying Xuanzi, Little Marten, dan yang lainnya bergegas mendekat. "Apa yang kalian rencanakan?" Ying Xuanzi menatap mereka berdua sebelum melirik ke tanah. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi dengan Great Desolate Tablet. "Akulah yang memberitahu ayah." Di sampingnya, Ying Huan-Huan berkata dengan suara lembut. Tidak mudah untuk menghadapi Himo yang sedang ditekan oleh Great Desolate Tablet. Selain itu, Dao Sek pasti akan menjadi yang pertama menderita jika lolos. Lindong mengangguk. Masalah ini sangat penting bagi Sekte Dao. Sebagai pemimpin sekte, sudah sepantasnya Ying Xuanzi diberitahu. "Ketua sekte, kalian semua harus membentuk formasi di luar. Bunuh apapun yang berhasil lolos dari dalam." Lindong berkata dengan suara berat. Menurut apa yang dikatakan Yan, makhluk yang ditekan oleh Great Desolate Tablet adalah raja sejati yang telah melewati 2 reincarnation tribulation. Oleh karena itu, jika makhluk itu berhasil lolos, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. "Marten kecil, tetua pertama Zuli, tolong bantu mereka. Tidak boleh ada yang salah." Lindong menatap kelompok Marten kecil dan berkata dengan ekspresi serius. Selain itu, Paman Wu Dao, mohon untuk sementara mengungsikan murid-murid Aula Desolate dan memindahkan mereka ke aula lain. Ying Huan-Huan menatap Wu Dao yang bergegas datang, lalu berkata, "Dipahami." Setelah melihat barisan ini, Wu Dao segera memahami beratnya masalah ini. Dia segera mengakui perintah Ying Huan-Huan sebelum mundur. Setelah itu, dia mulai mengevakuasi para murid dari Aula Desolate. Lindong mengangguk saat melihat ini. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia melihat ke tanah di bawahnya. Setelah itu, dia menghentakkan kakinya sebelum kekuatan agung langsung menembus ruang kosong dan memasuki tanah itu. Seluruh pegunungan berguncang hebat setelah kekuatan itu menghantam tanah. Setelah itu, retakan besar perlahan menyebar ke seluruh daratan. Akhirnya, sebuah prasasti batu besar dan kuno perlahan muncul dari dalam retakan itu. Angin dingin yang gelap tiba-tiba bertiup di langit setelah prasasti batu kuno itu muncul. Sementara itu, terdengar suara jeritan samar-samar. Fenomena yang tidak biasa ini membuat hati Lindong hancur. Sepertinya Great Desolate Tablet telah terkikis cukup parah oleh aura iblis selama 3 tahun terakhir. Prasasti batu kuno itu akhirnya terlepas dari tanah dan sepenuhnya menampakkan dirinya di depan mata semua orang. Ketika Lindong melihatnya, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Saat ini, lempengan batu besar itu ditutupi dengan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini tersebar di seluruh lempengan batu dan menyerupai meridian seseorang. Sementara itu, aura seperti kematian perlahan-lahan dipancarkan dari lempengan batu itu. Selain garis-garis iblis itu, yang berdenyut seperti jantung, lempengan batu itu juga ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Saat ini, cahaya biru berkilauan di lapisan es itu, menekan sebagian aura iblis. "Sampai saat ini, aku hanya mampu menekan sebagian aura iblis dan memperlambat erosi." Ying Huan-Huan berkata dengan lembut. Lapisan es ini jelas merupakan hasil karyanya. Namun, jelas bahwa Raja Sejati di dalam tablet Desolate besar sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya saat ini.
Ini sudah lebih dari cukup. Lindong berkata dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Ying Huan telah campur tangan dan membantu menekan aura iblis, kemungkinan besar tablet desolate besar tidak akan mampu bertahan sampai dia kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ying Huan. Aku akan memasuki Great Desolate Tablet dan menghabisi Raja Sejati itu, kata Lindong. Hanya dengan membunuh Raja Sejati itu, aura iblis akan menghilang. Setelah itu, Great Desolate Tablet akan dapat pulih. Aku akan pergi bersamamu, Ying Huan berkata tanpa ragu. Raja Yimo di dalam Great Desolate Tablet sangat kuat. Karena itu, dia khawatir dan tidak ingin Lindong pergi sendiri. Lindong ragu sejenak setelah mendengar ini. Aku tidak lebih lemah darimu dan aku tidak akan menjadi beban. Setelah melihat keraguannya, Ying Huan langsung mendengus pelan dan berkata. Lindong tersenyum pahit. Ia merenung sejenak sebelum mengangguk. Sampai sekarang, Ying Huan memang benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Bahkan, dalam pertarungan sesungguhnya, ia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia tahu bahwa ia akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik jika ia bersama Ying Huan. Semuanya, aku serahkan semua urusan luar pada kalian. Lindong sekali lagi mengingatkan kelompok Little Marten. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Ying Huan. Wajah Ying Huan sedikit memerah saat melihat ini. Setelah itu, dia meletakkan tangannya yang halus ke tangan Ying Huan. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar setelah tangan kecilnya mendarat di telapak tangan Lindong. Rasanya seperti es yang telah membeku selama puluhan ribu tahun, dan rasa dingin itu menusuk jauh ke dalam tulangnya. Lindong mendesah pelan dalam hatinya, sebelum rasa kasihan melintas di matanya. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya di tangan kecil Ying Huan. Seolah-olah dia ingin menghangatkan tangan kecil yang dingin itu. Ying Huan menjadi sedikit linglung setelah menyadari tindakan Lindong. Segera, dia memiringkan kepalanya. Matanya sedikit merah saat dia mendesaknya dengan lembut. Lindong tersenyum. Tubuhnya bergerak sebelum mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam Great Desolate Tablet. Riak-riak muncul di permukaan Great Desolate Tablet tepat saat mereka bersentuhan dengannya. Setelah itu, mereka berdua menghilang. Kegelapan datang bergulung-gulung seperti banjir setelah mereka memasuki Great Desolate Tablet. Lindong dengan cepat namun lembut meraih telapak tangan dingin itu. Cahaya biru dingin tiba-tiba meletus dan mengusir kegelapan. Lindong menoleh dan melihat Ying Huan telah mengangkat tangannya yang lain. Sementara itu, ada lampu es yang terbentuk di ujung jarinya. Cahaya dingin yang lembut namun dingin, dipancarkan dari lampu es itu. Ying Huan menatap kegelapan. Kemudian, kilatan dingin melintas di mata cantiknya sebelum dia berbicara dengan suara samar, apakah kamu tidak meremehkan kami dengan menggunakan trik-trik kecil seperti itu? Teratai es besar muncul di bawah kaki mereka setelah suaranya terdengar. Tak lama kemudian, teratai es itu berputar, sebelum kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dalam kegelapan. Banyak suara jeritan tajam menyusul. Kelopak bunga itu hancur, berubah menjadi bintik-bintik bercahaya yang tersebar. Lindong mengamati sekelilingnya, sebelum dia melihat ular hitam besar yang tak terhitung jumlahnya berjongkok di dalam kegelapan. Sementara itu, mata ular itu, yang dipenuhi dengan aura iblis jahat, menatap tajam ke arah mereka berdua. Lindong melangkah maju perlahan, sementara kilat berderak di matanya. Tak lama kemudian, guntur tiba-tiba bergema dari dalam tubuhnya. Kemudian, awan guntur mulai berkumpul di ruang gelap ini. Pada saat berikutnya, hujan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dengan liar. Seketika, ruang gelap ini menjadi sangat menyilaukan dan ganas. Simbol leluhur petir. Ketika Ying Huan melihat riak-riak misterius yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, keterkejutan tanpa sadar melintas di mata cantiknya saat dia berteriak pelan. Ya, aku mendapatkannya saat aku berada di Chaotic Dimensi. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke bagian terdalam dari kegelapan dan berkata, sepertinya Great Desolate Tablet telah diserbu. Faktanya, ruang di dalam tablet sekarang berada di bawah kendali Raja Sejati. Kita bisa menghancurkannya. Ying Huan mengepalkan tangannya. Seketika, aura dingin yang tak berujung berkumpul sebelum berubah menjadi kecapi sedingin es.
Kemudian, tangannya mendarat di atasnya sebelum dia memetik senar pada kecapinya. Musik sitar pun berbunyi. Seketika, riak es biru yang dahsyat tiba-tiba keluar dari sitar. Riak es itu menyapu tempat itu, berubah menjadi burung phoenix es yang besar dalam prosesnya. Setelah itu, teriakan burung phoenix yang jelas bergema di kegelapan. Burung phoenix es itu melesat maju. Ia disertai aura dingin yang mengerikan saat ia menyerbu ke dalam kegelapan, yang dipenuhi oleh aura iblis yang tak berujung. Akhirnya, ia meledak dengan suara bang yang keras. Segel es tak terbatas. Suara dingin keluar dari mulut Ying Huan. Tak lama kemudian, pupil mata Lindong mengeras saat melihat Yimoki yang mendominasi itu benar-benar membeku. Setelah itu, pupil mata itu berubah menjadi banyak serpihan es hitam sebelum menghilang dengan suara bang. Kegelapan menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Duo Lindong mempercepat langkah mereka dan mengejar kegelapan itu. Ini berlanjut beberapa saat sebelum langkah kaki mereka mulai melambat. Kemudian, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi dingin saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Jauh di depan mereka adalah tanah tandus hitam. Sementara itu, di tengah-tengah tanah tandus itu, berdiri sebuah prasasti batu hitam. Prasasti batu itu adalah roh prasasti dari prasasti besar Desolate, yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Namun, tatapan Lindong hanya berhenti sejenak di batu prasasti itu. Setelah itu, ia perlahan mengalihkan perhatiannya ke atas. Ini karena ia melihat sosok hitam duduk di atas batu prasasti itu. Duduk di atas lempengan batu, seorang iblis perlahan mengangkat kepalanya. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan yang sangat besar dan tampak seolah-olah ada kebrutalan yang tak berujung yang melonjak di dalamnya. Tangannya yang tajam meraih lempengan batu itu, sebelum dia menggaruknya dengan kukunya. Seketika, beberapa bekas luka yang dalam tertinggal di permukaan lempengan itu. Iblis itu menatap Lindong, sebelum matanya sedikit menyusut. Simbol leluhur pemakan? Simbol leluhur petir? Tak disangka kau berhasil menaklukkan dua simbol leluhur. Seorang raja sejati yang baru melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Bukankah kau sedikit terlalu sombong? Ying Huan terkekeh. Iblis itu menoleh ke arah Ying Huan. Saat itu, Lindong bisa merasakan aura iblis di sekitar tubuh Ying Huan bergetar hebat. Bahkan, ada kebencian dan ketakutan yang terpendam dalam di matanya. Master S, sepertinya kau telah berhasil bereinkarnasi. Namun, dari kelihatannya, kau belum mendapatkan kembali kekuatanmu sepenuhnya. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku? Iblis itu meraung ke langit dan berkata, baiklah. Aku akan membunuhmu sebelum kau mendapatkan kembali kekuatanmu yang penuh. Setelah itu, tidak ada yang akan bisa menghentikan sukuku. Senyum lembut muncul di wajah Lindong. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat dingin. Pada saat berikutnya, cahaya hitam dan kilatan petir melonjak bersamaan di matanya. Setelah itu, riak-riak besar dan dahsyat menyapu ke segala arah. Kilatan hitam melintas di mata iblis itu, sebelum dia mendengus. Kemudian, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, aura iblis yang mengerikan langsung berubah menjadi cakar iblis berukuran 10.000 kaki, yang menembus ruang kosong dan dengan kejam menyapu Lindong. Ying Huan tanpa sadar mendengus dingin setelah melihat serangan ini. Seketika, aura dingin yang menyelimuti tubuhnya pun menyebar. Namun, saat dia hendak bergerak, Lindong mendahului dan melangkah maju. Kemudian, dia melengkungkan telapak tangannya sebelum petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di telapak tangannya. Suara gemuruh yang keras bergema di ruang gelap ini. Setelah itu, seekor naga petir besar setinggi puluhan ribu kaki menyerbu ke depan dengan ganas, sebelum berbenturan langsung dengan cakar iblis itu. Setelah itu, busur petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menguapkan aura iblis yang merasuki tempat ini. Akhirnya, gelombang serangan energi yang menakutkan menyebar. Tubuh Lindong dan iblis itu bergetar hebat. Ternyata kekuatan mereka cukup seimbang. Kau bocah nakal yang datang ke sini waktu itu, benar kan? Sungguh tak terduga. Seorang anak laki-laki, yang dulu hanyalah seekor semut, ternyata sekarang cukup cakap. Iblis itu menatap Lindong dengan mata gelap dan dingin. Jelas, dia telah mendeteksi bau yang familiar saat dia bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya. Semut ini kembali untuk menghabisimu. Lindong terkekeh.
Kemudian, dia berbalik ke arah Ying Huan dan berkata, "Aku akan membentuk formasi. Karena itu, aku ingin kau menahannya untuk sementara waktu. Jangan bertindak berlebihan, mundurlah jika kau tidak mampu mengatasinya." Sulit untuk mengatakan siapa yang bertindak berlebihan. Ying Huan memutar matanya ke arah Lindong. Setelah itu, aura dingin yang menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Lindong baru saja bersentuhan dengan aura dingin itu, sebelum dia merasakan sensasi menyengat di kulitnya. Cahaya biru dingin muncul pada sosok Ying Huan yang halus. Setelah itu, gaun saljunya berubah menjadi baju besi es. Pada saat ini, baju besi ramping berwarna biru es muncul di tubuhnya. Baju besi es itu menutupi sosoknya yang sangat halus, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Pada saat ini, Ying Huan memancarkan aura heroik yang disertai dengan aura dingin. Bahkan, sikapnya yang gagah berani tidak kalah dari Tang Xinlian, bahkan saat Tang Xinlian mengenakan baju besi. Ying Huan mengepalkan tangannya setelah baju besi es itu muncul. Seketika, tombak biru es yang panjang muncul. Kemudian, dia menundukkan matanya yang cantik sebelum aura yang menakutkan menyebar. Sepertinya dia bahkan bisa menyamai para ahli puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Hati-hati, Lindong juga terkejut oleh aura yang tiba-tiba dilepaskan Ying Huan. Seketika, dia berteriak tanpa sadar. "Berhentilah menjadi cerewet." Ying Huan mengerutkan bibir merahnya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata kasar, ekspresi bahagia dan lembut muncul di matanya yang indah di wajahnya yang cantik, yang ditutupi oleh embun beku yang dingin. Namun, bahkan sebelum Lindong sempat menjawab, Ying Huan sudah melesat maju. Seketika, aura dingin yang mengerikan menyapu dan mencegah aura iblis jahat mendekatinya. Sementara itu, disertai banyak bayangan, tombak es di tangannya menyelimuti iblis itu. "Ice Master, aku mungkin masih sedikit waspada padamu jika kita berada di era kuno. Namun, bukankah kau bersikap terlalu sombong sekarang?" Iblis itu mendengus dingin saat melihat serangan Ying Huan. Kemudian, dia mengepalkan tangannya yang besar sebelum aura iblisnya menggumpal menjadi bilah hitam panjang. Setelah itu, dia mengayunkan bilah itu dengan ganas. Seketika, ruang kosong itu retak sebelum bilah cahaya yang dipenuhi aura iblis terbang dengan ganas ke arah Ying Huan, seperti naga iblis. Sosok Ying Huan yang ramping melintas sebelum tombak panjang biru es di tangannya menembus udara dan menghantam bilah pedang yang dipenuhi aura iblis itu dengan keras. Setelah itu, aura dingin yang menakutkan melonjak dan membekukan cahaya bilah pedang itu secara langsung. Aura dingin itu menyebar. Jari-jari kaki Ying Huan menekan cahaya bilah es itu, sebelum bilah itu hancur berkeping-keping. Setelah itu, tubuhnya muncul di atas iblis itu. Sementara itu, segel tangannya berubah dengan cepat. Setelah itu, aura dingin berkumpul sebelum berubah menjadi teratai es berukuran 10.000 kaki. Akhirnya, teratai es itu menghantam iblis itu dengan keras. Aliran aura dingin yang menakutkan, yang bahkan dapat membekukan aura iblis, datang menyapu. Seketika, iblis itu meraung ke langit. Seketika, tubuhnya mulai membengkak dengan hebat. Sementara itu, aura iblisnya yang mengerikan mengamuk di seluruh ruang. Iblis itu meraung keras, sebelum menggunakan tubuhnya yang besarnya 10.000 kaki untuk melancarkan pukulan ke depan. Aura iblis yang mengerikan itu seperti naga iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terbang tinggi. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan teratai es yang turun itu. Pecahan-pecahan es menari-nari di langit sementara Ying Huan melayang di udara. Sementara itu, mata biru esnya yang cantik mengandung kilau biru yang semakin terang, sementara rambut biru esnya yang panjang juga memperlihatkan kilau dingin yang dingin. Raja sejati itu memang sangat kuat. Ketika Lindong melihat pertarungan antara mereka berdua, dia tanpa sadar mengangguk. Meskipun raja sejati itu belum pulih sepenuhnya, dia masih mampu menggagalkan Ying Huan yang memiliki simbol leluhur es. Karena itu, dia memang cukup menakutkan. Siapkan formasi dengan cepat. Kekuatan raja sejati itu meningkat dengan cepat. Jika kau tidak cepat, bahkan Ying Huan tidak akan bisa menghentikannya lagi. Suara Yan terdengar cepat saat ini. Lindong mengangguk, sebelum ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia membalik telapak tangannya sebelum formasi cahaya yang sangat misterius muncul.
Ada banyak simbol yang saling terkait di dalam formasi cahaya itu, dan semuanya samar dan dalam. Itu adalah formasi alam semesta kuno di dalam tubuh Lindong. Setelah kekuatannya melonjak, kekuatan formasi alam semesta kuno sekarang jauh melampaui apa yang sebelumnya. Formasi cahaya itu melesat keluar dari tangan Lindong dan membengkak karena angin. Dalam waktu singkat, formasi itu menjadi puluhan ribu kaki, menutupi seluruh ruang gelap dalam prosesnya. Formasi alam semesta kuno melayang tinggi di atas langit. Sementara itu, tampak seolah-olah ruang angkasa itu terdistorsi saat berputar. Lindong memejamkan matanya sebelum energi mental dan kekuatan Yuan yang dahsyat menyapu keluar secara bersamaan. Setelah itu, mereka mengalir ke dalam formasi alam semesta kuno. Kemudian, kedua kekuatan itu mulai perlahan bergabung saat formasi itu berputar. Sementara itu, riak yang sangat menakutkan dipancarkan samar-samar. Riak menakutkan yang dipancarkan dari formasi itu juga terdeteksi oleh iblis itu. Seketika, kilatan dingin melintas di matanya. Sambil mendengus dingin, dia menyatukan cakar iblisnya. Setelah itu, seberkas cahaya iblis yang sangat terkonsentrasi menembus ruang dan langsung menuju formasi itu. Namun, cahaya iblis itu baru saja melesat ketika sebuah teratai es raksasa tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, teratai es itu berputar sebelum menghalangi cahaya iblis itu. "Aku lawanmu, jangan ganggu dia." Teratai es besar perlahan muncul dari jarak yang dekat. Sementara itu, sosok Ying Huan yang memikat berdiri di dalamnya. Suaranya yang samar dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Iblis itu menatap Ying Huan yang menghalangi jalannya, sebelum kilatan ganas berkumpul di matanya. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Seketika, banyak segel aneh muncul di tangannya, sebelum aura iblis yang mengerikan juga mulai berkumpul dengan gila-gilaan. Segel langit pemakaman iblis surga. Raungan bergema sebelum aura iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan cepat berubah menjadi segel iblis hitam berukuran 10.000 kaki. Sementara itu, lolongan tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari segel iblis itu dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Swos! Setelah segel iblis itu terbentuk, ia merobek ruang kosong sebelum menyerang Ying Huan. Ekspresi serius melintas di wajah cantik Ying Huan saat melihat serangan ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut sebelum aura dingin berkumpul dan berubah menjadi sitar biru dingin. Senar sitar bergetar sebelum riak-riak besar dan dahsyat melonjak. Setelah itu, orang bisa melihat cahaya dingin berkumpul di sekitar Ying Huan. Dalam beberapa saat, gelombang sonik itu berubah menjadi 4 binatang suci. Seekor naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung merah, semuanya terbuat dari es. Kemudian, mereka meraung ke langit secara serempak sebelum mereka melesat maju dan bertabrakan dengan keras dengan segel iblis besar itu. Riak yang mengguncang bumi menyebar dan banyak retakan muncul di ruang yang awalnya terdistorsi itu. Sementara itu, aura dingin dan aura iblis mengalami pukulan berat. Kecapi biru es di depan Ying Huan pecah bersamaan dengan suara itu. Sementara itu, retakan mulai muncul di baju besi esnya. Pada saat yang sama, iblis mengerikan di kejauhan itu terlempar lebih dari 10.000 kaki. Sementara itu, aura iblis yang mengelilinginya juga telah berkurang. Jelas, kedua belah pihak terluka dalam tabrakan langsung ini. Namun, aura iblis yang hilang di sekitar iblis itu dengan cepat terisi kembali dengan kecepatan yang menakutkan. Jelas, ini karena segel yang dipasang padanya secara bertahap melemah. Bahkan, begitu segel itu menghilang, dia akan kembali ke kondisi puncaknya. "Haha, kalian berdua terlalu lambat. Aku menjadi semakin kuat. Apa yang bisa kalian lakukan padaku?" Iblis itu secara alami menyadari kelebihannya. Seketika, tawanya yang liar bagaikan guntur yang menggema di ruang gelap ini. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Setelah itu, terlihat Lindong berdiri di langit. Sementara itu, formasi alam semesta kuno miliknya mulai berputar. Segera setelah itu, dia memutar tangannya sebelum cahaya hitam berputar di sekitar satu tangan, sementara cahaya petir berderak di tangan lainnya. Samar-samar, dua simbol kuno terlihat. Dua simbol kuno tiba-tiba melesat keluar dari tangan Lindong. Setelah itu, mereka terbang langsung ke formasi alam semesta kuno, yang melayang di langit.
Seketika, cahaya hitam dan kilat bersinar turun dari formasi alam semesta kuno ke segala arah. Segel tangan Lindong berubah dengan cepat sebelum teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Setelah teriakannya, formasi alam semesta kuno mulai berputar dengan keras. Seketika, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan sebelum mereka langsung menyegel iblis itu. Setelah itu, kekuatan yang menakutkan dipancarkan dan dengan cepat memurnikan aura iblis di sekitar iblis itu. Kabut putih pekat menyebar dari dalam tubuh iblis itu. Iblis itu terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru mengedarkan aura iblisnya dan dengan kejam menyerang penjara tirai cahaya yang dibentuk oleh sinar cahaya itu. Akan tetapi, meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia hanya mampu menciptakan beberapa riak pada tirai cahaya itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Pada saat ini, kilatan ganas berkelebat di mata iblis itu. Tiba-tiba, tubuhnya yang besar mengeluarkan gelombang suara ledakan rendah dan dalam, sebelum tubuhnya yang sudah besar membengkak lebih jauh. Sementara itu, gelombang riak yang sangat mengerikan terbentuk dengan cepat. Bocah kecil, kau datang agak terlambat. Saat ini, segel Great Desolate Tablet hampir tidak berdampak apapun padaku. Begitu aku melarikan diri dan mendapatkan kembali kekuatanku sepenuhnya, kalian semua akan tergencet seperti semut. Terdengar tawa arogan yang keras. Tubuh iblis itu membengkak hingga batasnya, dan bahkan dengan dua simbol leluhur yang hebat, formasi alam semesta kuno tidak dapat sepenuhnya menekannya. Terlebih lagi, begitu dia berhasil melepaskan diri dari ikatan formasi, dia akan dapat melarikan diri dari Great Desolate Tablet. Pada saat itu, segel Great Desolate Tablet akan menjadi sama sekali tidak berguna. Lindong, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dari monumen besar yang sunyi. Suara Yan terdengar agak cemas. Lindong menggertakkan giginya, sebelum dia mendorong formasi alam semesta kuno hingga batasnya. Tidak mungkin, dia pulih terlalu cepat. Bahkan dua simbol leluhur tidak bisa menekannya. Baiklah, kalau begitu tambahkan satu lagi. Yan menjawab dengan cepat. Tambahkan satu lagi? Lindong terkejut, namun, dia segera mengerti. Kemudian, dia buru-buru berteriak, Huan, pinjamkan aku simbol leluhur esmu. Ying Huan mengangguk segera setelah mendengar teriakan Lindong. Dia memberi isyarat dengan tangannya, sebelum simbol es kuno melesat keluar dari tangannya tanpa ragu-ragu. Akhirnya, simbol itu langsung menuju ke arah Lindong. Simbol leluhur es melayang di depan Lindong. Tanpa sadar, dia melirik simbol leluhur ini, yang dapat membekukan seluruh dunia. Setelah itu, matanya beralih ke iblis itu, yang telah membengkak hingga batasnya, sebelum senyum muncul di sudut bibirnya. Lindong tidak ragu-ragu begitu menerima simbol leluhur es. Dengan jentikan jarinya, simbol leluhur berubah menjadi kilatan cahaya dingin yang langsung dipancarkan ke formasi alam semesta kuno yang sangat besar di langit. Ketika simbol leluhur es dilemparkan ke dalam formasi, sinar cahaya segera meledak dari formasi alam semesta kuno saat tingkat kekuatannya berlipat ganda dengan cepat. Dengan bantuan simbol leluhur ketiga, tubuh sosok iblis yang telah membengkak hingga batasnya dikompresi secara paksa. Ki iblis dengan cepat memudar saat sinar cahaya menyinari tubuhnya, sementara jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Tidak mudah untuk menghancurkan raja ini. Pada saat ini, sosok iblis itu juga merasakan ancaman kematian dan langsung melolong marah. Ki iblis melonjak dengan liar, dengan paksa mendorong sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu. Ekspresi Lindong dingin, segel tangannya tiba-tiba berubah saat suara rendah bergema, pemusnahan iblis Tritunggal Ekstrim. 3 sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam formasi alam semesta kuno. Ketiga sinar cahaya ini berwarna hitam, perak, dan biru. Mereka tampak kecil, tetapi kekuatan simbol leluhur yang terkandung di dalamnya semurni mungkin. Ketiga sinar cahaya itu melesat ke arah sosok iblis dari 3 arah yang berbeda. Benang-benang cahaya memanjang dari ketiga sinar itu, membentuk segitiga besar yang menyegel sosok iblis itu. 3 simbol kuno muncul di 3 sudut formasi cahaya ini ketika suatu kekuatan kuno dan perkasa menyebar keluar. Begitu formasi cahaya segitiga terbentuk, cahaya hitam tak berujung, kilat, dan aura dingin tampak memenuhi langit saat mereka melonjak maju. Ki iblis yang menutupi langit dengan cepat dipukul mundur,
sementara segitiga yang bersinar itu menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat segitiga cahaya itu menyusut, sosok iblis yang tersegel di dalamnya juga mulai terkompresi dengan cepat. Raungan kemarahan yang gila terus muncul. Tatapan mata Lindong dingin. Pandangannya tertuju pada formasi cahaya yang menyusut dengan cepat. Dalam selusin tarikan napas, sosok iblis yang awalnya setinggi 10.000 kaki kini hanya setinggi 1 kaki. Pada saat ini, kilatan cahaya yang tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di mata Lindong. Formasi cahaya segitiga tiba-tiba meledak saat ki iblis yang deras menghilang dengan panik. Teriakan putus asa yang menyedihkan segera menyusul. Gelombang kejut yang tak terlukiskan muncul di udara. Domain gelap hancur total, sementara ki iblis di dalamnya lenyap menjadi ketiadaan pada saat ini. Lindong juga terkena gempa susulan. Ia langsung merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah segar saat sosoknya melesat mundur. Tak lama kemudian, ia merasakan kekuatan lembut di punggungnya saat tangan sedingin es menekan punggungnya dan menghentikannya. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya sambil memiringkan kepalanya ke belakang untuk menatap wajah cantik yang hanya beberapa inci jauhnya. Keduanya tampak dapat merasakan napas satu sama lain dengan jelas saat mereka saling menatap mata. Wajah cantik yang seputih salju itu segera memerah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ying Huan berkata dengan lembut. Lindong mengangguk, sebelum mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ki iblis di dalam domain itu telah sepenuhnya lenyap. Pilar-pilar cahaya melesat ke domain gelap, mengusir kegelapan. Apakah orang itu sudah mati? Mata indah Ying Huan mengamati area tersebut. Karena tidak dapat menemukan sosok iblis, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ia masih belum sepenuhnya mati. Yimo ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Lindong menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, ia memberi isyarat dengan tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar dari dalam formasi alam semesta kuno dan mendarat di tangannya. Kristal itu berbentuk segitiga seukuran telapak tangan. Namun, ada ki iblis yang berputar-putar di dalamnya. Ki iblis itu tampaknya berubah menjadi manik-manik hitam seukuran buah lengkeng. Apa ini? Ying Huan bertanya dengan heran saat melihat ini. Sesuatu yang bagus. Lindong tertawa. Manik ini adalah hasil dari kompresi Raja Sejati hingga batas maksimal. Pikiran Raja Sejati telah terhapus, dan yang tersisa adalah kekuatan yang mengamuk hingga ekstrim. Meskipun energi tersebut tidak dapat diserap, jika seseorang menghadapi musuh yang tangguh di masa mendatang, energi ini dapat dilepaskan. Bahkan Lindong merasa sedikit takut dengan kekuatannya. Dengan gerakan membalik tanah, Lindong menjaga manik-manik itu tetap tersegel di dalam kristal segitiga. Kemudian, dia fokus dan formasi alam semesta kuno di langit perlahan memudar, sebelum berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke dalam tubuhnya. Ketika formasi cahaya memudar, 3 titik cahaya dengan cepat turun dan berubah menjadi 3 simbol leluhur kuno. Lindong menyimpan simbol leluhur pemakan dan simbol leluhur petir di dalam tubuhnya, sebelum menyerahkan simbol leluhur es kepada Ying Huan. Dia mengamati simbol leluhur es dengan rasa ingin tahu. Di antara 8 simbol leluhur besar, selain 2 simbol leluhur di dalam tubuhnya, dia hanya melihat simbol leluhur api dan simbol leluhur es. Ketika Ying Huan melihat tatapan penasaran Lindong, tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menyelipkan rambut biru esnya yang indah di belakang telinganya sambil tersenyum tipis dan berkata, "Jika kamu suka, aku bisa memberikannya kepadamu." Mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. Untuk bisa dengan mudah memberikan sesuatu seperti simbol leluhur, dia mungkin satu-satunya di dunia ini. Namun, dia tentu saja tidak bisa menerima hadiah seperti ini. Selanjutnya, dia menyerahkan simbol leluhur es dan berkata, "Hanya kamu yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari simbol leluhur es ini. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, apakah aku bisa menaklukkannya atau tidak akan menjadi masalah lain. Lagi pula, itu terlalu berharga dan aku tidak bisa menerimanya." Ying Huan terdiam. Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak berniat menyimpannya, dia mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ujung jarinya menyentuhnya dengan lembut dan simbol leluhur es menghilang ke tangannya. Ki iblis sudah memudar, tablet desolet besar seharusnya sudah pulih, kan? Lindong mengalihkan pandangannya ke bawah.
Tanah yang tadinya gersang kini dihiasi oleh tanaman hijau subur, sementara energi kehidupan samar mulai menyebar di wilayah ini. Di tengah daratan, kegelapan jahat di Great Desolate Tablet juga mulai surut dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebagai gantinya, ada aura kuno. Karena kamu sudah bangun, mengapa kamu masih berpura-pura tidur? Great Desolate Tablet, kamu sama sekali tidak jujur. Ying Huan melirik acuh tak acuh ke arah Great Desolate Tablet yang telah ditemukan dan tiba-tiba berkata, "Hehe, seperti yang diharapkan dari reinkarnasi Ice Master." Saat kata-kata Ying Huan memudar, tawa lama muncul dari Great Desolate Tablet. Kedengarannya sedikit malu. Identitas Ying Huan sebelumnya bahkan lebih senior daripada Great Desolate Tablet ini. Oleh karena itu, bahkan keberadaan kuno dan mengerikan seperti dirinya tidak dapat memainkan kartu seniornya. Cahaya berkumpul di Great Desolate Tablet dan sosok tua perlahan muncul. Tetua ini memiliki rambut putih di kepalanya dan senyum lembut memenuhi wajahnya. Dia tersenyum pada Lindong dan berkata, "Terima kasih banyak, teman kecil. Penatua terlalu sopan. Tentu saja aku harus memenuhi janji yang kubuat. Selain itu, aku sudah menerima hadiah dari tetua saat itu." Lindong tersenyum saat menjawab. Hadiah yang dia bicarakan tentu saja adalah kitab suci kehancuran besar. Meskipun dia jarang menggunakan kitab suci kehancuran besar dalam 3 tahun terakhir, kitab suci itu telah membantu Lindong melewati situasi berbahaya berkali-kali. Karena itu, dia agak berterima kasih kepada tablet kehancuran besar ini. "Hehe, apakah orang tua di dalam tubuhmu tidak keluar untuk menemui teman lama?" Ketika aku merasakannya saat itu, dia dalam kondisi yang mengerikan. Namun, aku yakin dia telah pulih secara substansial. Tablet Desolate Agung terkekeh saat dia berbicara. Saat kata-katanya memudar, cahaya putih lembut melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Yan muncul dan menatap Great Desolate Tablet sambil tersenyum, "Kau benar-benar ulet ya orang tua, bahkan ini tidak dapat membunuhmu." "Haha, karena kamu belum mati, bagaimana mungkin aku berani pergi lebih dulu?" Lindong terkekeh saat mendengar percakapan antara keduanya. Meskipun mereka tampak berselisih satu sama lain, dia bisa merasakan perasaan yang mendalam di antara mereka. Keduanya adalah dua benda suci agung yang paling kuat yang diciptakan oleh leluhur simbol, dan secara alami memiliki hubungan yang sangat baik. "Karena kamu sudah pulih, tidak ada gunanya tinggal di sini. Apa rencanamu? Mengapa tidak pergi bersama salah satu dari mereka?" Saat Yan sedang mengobrol dengan Great Desolate Tablet, matanya berkilat saat dia tiba-tiba bertanya. Tablet Desolate besar dan Yan jelas memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Setelah melihat kilatan di mata Yan, dia awalnya sedikit tertegun, sebelum dia segera tersenyum dan berkata, "Menurutmu, pilihan mana yang lebih baik?" Yan tertawa datar namun tidak menjawab. Lindong merasa sedikit canggung. Dia tentu saja mengerti apa yang ingin dikatakan Yan. Orang ini ingin dia menerima Great Desolate Tablet. Namun, menghabisi raja sejati sebelumnya bukanlah satu-satunya kelebihannya. Selain itu, dia tidak mau memanfaatkan Ying Huan. Tentu saja, dia samar-samar bisa merasakan maksud tersembunyi yang terdalam. Namun, itu terlalu jauh dan dia tidak ingin memikirkannya. Untuk sementara, suasananya agak sunyi dan aneh. Lagi pula, dengan Ying Huan di sini, Yan tidak berani bersikap terlalu mencolok. Dalam keheningan mereka, Ying Huan menatap Yan dengan senyum yang tampaknya bukan senyum di wajahnya. Melihat ini, Yan hanya bisa tertawa hampa. "Kau harus mengikutinya, akan lebih baik jika kalian berdua mendukungnya." Ying Huan mengalihkan pandangannya ke arah Great Desolate Tablet sambil tersenyum tipis dan berkata, "Hehe, karena Tuan S berkata begitu, orang tua ini hanya bisa mendengarkan." "Adik Lindong, apakah kau bersedia membiarkan orang tua ini mengikutimu?" Tablet Desolate besar tersenyum dan bertanya. Lindong tidak menjawab. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Ying Huan, yang terakhir menggunakan mata biru esnya yang jernih untuk menatapnya. Dia tidak tahu apa yang terkandung di kedalaman mata yang indah itu. Hal ini berlangsung beberapa saat, sebelum Lindong mendesah pelan dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia mengangguk ke arah Great Desolate Tablet. Yan terkekeh, tetapi tidak berlama-lama dalam suasana aneh ini. Sosoknya bergerak dan berubah menjadi kilatan cahaya yang menembus tubuh Lindong, sementara Great Desolate Tablet juga buru-buru kembali ke tablet.
Setelah keheningan yang lama, Lindong menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dengan lambaian lengan bajunya, ruang di depannya terbelah. Tepat saat dia hendak pergi, dia merasakan tarikan di sudut pakaiannya. Sedikit tertegun, dia segera menoleh. Ying Huan menatapnya saat giginya menggigit bibir merahnya, sementara tatapan aneh muncul di matanya yang indah. Saat kau pergi selama 3 tahun, setiap tahun aku akan pergi ke Kekaisaran Yan Agung untuk mengunjungi orang tuamu. Lindong memaksakan senyum. Dia sudah tahu tentang hal ini dari Liu Yan. Dulu aku pernah bertemu dengan seseorang. Dia adalah anggota Istana Kemurnian tertinggi 9 surga, dan sepertinya dia dipanggil Ling Qingzu, benar? Lindong menatap mata Ying Huan yang dingin dan tajam. Untuk sesaat, keringat dingin muncul di dahinya. Ini adalah bencana.